Iya Pak, jadi mau nanya Oh, adanya Mbah Panjer ini ya Mas? Jadi gini Mas, dulu itu konon katanya ini juga saya dari cerita kakek nenek moyang saya yang dulu ya, sesepuhnya di daerah Deluko sini ya. Pada waktu itu dulu Deluko itu merupakan satu kelurahan Mas, namanya Kelurahan Deluko. Nah setelah itu tahun 1948 jadi satu, bergabung dijadikan satu antara Kelurahan Deluko itu jadi Kelurahan Tepus. Nah terus adanya Mbah Panjer ini kenapa kok bisa ada Mbah Panjer? Nah itu justru Mbah Panjer ini katanya dulu ada prajurit zaman kerajaan Majapahit, ada seorang yang sakti mandraguna. Terus dia itu dikejar-kejar sama musuh. Nah terus dia singgah di Panjer ini dengan mengasih tanda itu manjer atau apa? Nah, manjer baling-baling. Baling-balingnya terbuat dari kayu mindi ya Mas, ya dari mindi. Nah terus di situ baling-baling itu berbunyi dluk 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 gitu. Nah bahasa sininya kan itu atau kae itu kan, kalau bahasa khasnya sini kan iko, masih ketimuran itu loh, kayak di Surabaya, di Jawa Timur kan tekae itu iko. Nah setelah itu kae ono dluk dluk kok. Nah dicarilah, suara itu kedengeran dari sekitaran 4 pedukuhan ini. Jadi setelah itu dinamakan Kelurahan Deluko itu karena adanya Mbah Panjer ini manjer atau nancep sebuah baling-baling yang berbunyi dluk-dluk gitu. Nah, terus sampai sekarang dilestarikan budaya tentang petilasan Mbah Panjer ini sebagai pertanda dulu itu ketemunya Deluko itu karena ada Mbah Panjer ini. Terus Mbah Panjer ini sampai sekarang ya Pak RT masih dilestarikan budayanya, Sadrana namanya. Sadrana. Oh, sadranan itu gini Mas. Jadi misalnya saya atau Pak RT atau Masnya itu ada apa ya istilahnya itu nadar, misalnya sakit gitu aja ya. Contoh sakit terus, wah nanti kalau saya sembuh saya mau nyadran ke Mbah Panjer berwujud uang, apa berwujud apa sodakoh. Kalau sodakoh itu biasanya ingkung, ayam jago sama nasi, itu setahun sekali. Nah dia kalau udah keturutan sembuh itu terus dibawa ke sini bareng-bareng. Banyak Mas yang tahu tentang Mbah Panjer itu, terus dia punya nadar apa gitu, terus nanti dia kok sembuh. Misalnya masih bujang kan, wah seandainya saya jadi apa mempersunting wanita sana, saya mau nyadran ke Mbah Panjer, bisa saja. Misalnya Masnya, oh saya nanti kalau rampung sekolah, rampung kuliah, terus saya mau nilainya bagus, saya mau nyadran ke Mbah Panjer misalnya, itu bisa juga, bisa saja. Gimana? Dulu itu ada warga itu yang nadarnya sampean itu punya nadar dan kesampaian itu, seandainya saya nanti itu bisa bikin ini atau bikin rumah waktu itu bikin rumah itu Pak RT ya? Ya, itu kepingin bangun petilasan Mbah Panjer ini kan, gitu. Ini kebetulan yang bangun ya. Ini Pak RT 3 namanya Pak Magiman. Dulu itu dia rumahnya ya masih sederhana, terus seandainya dia bisa bangun jual tanah itu laku pinggir pantai, dia mau benerin rumah ini, terus ini dibenerin lah sama Pak RT itu Pak Wagiman. Dulu cuma kecil, terus ini bukan batu, ini bukan, misalnya ini bukan batu, dulu dari kayu. Dari kayu. Terus rumahnya itu istilahnya kalau orang cungkup itu cungkup, cuman kecil, cuma segini pas lah. Terus pengelolaannya gini Mas, misalnya tadi kan ada yang nyadran uang gitu kan, kalau yang sodakoan itu jelas dibagi-bagi bareng-bareng, terus nanti genduri dimakan bareng. Nah terus kalau yang wujud uang itu untuk operasional itu Mas. Jadi kan kalau yang kesini kan cuma sodakoh itu bawa nasi sama itu ingkung itu ayam. Nah, terus nanti di gubuknya Pak RT ini ya, kita
ya bikin apa dibagi-bagi. wedang, terus ada nanti ada boxnya, terus untuk operasional ini Mas, terus misalnya ini kemarin baru aja dibangun catnya gitu, jadi pengelolaannya dari hasil itu ini ditemukan itu sebuah, itu kan ada itunya teken cuman tongkat, jadi ini di bawah sini yang dikubur itu bukan orang, jadi cuman tongkatnya ada dikubur, ini tongkat siapa, terus ada lagi ikat kepalanya itu ada di sawah, terus di karang itu ada terumpah sandal lah, terumpah kalau zaman dulu itu ada. Jadi ini apa ya, ini nih bukan orangnya itu enggak, orangnya itu lolos. Harapan tuh ya, harapannya yang jelas yang penting karena ini merupakan situs budaya ya Mas, ya kita lestarikan, karena apalagi sekarang itu dari apa ya, adanya Jogja Istimewa, keistimewaan Jogja itu kan kita lebih dituntut untuk melestarikan sebuah budaya. Jadi ya mudah-mudahan nanti masyarakat bukannya kok saya tuh suruh masyarakat tuh percaya penuh pada sini, enggak, tapi yang ya setidaknya kita bisa melestarikan budaya atau situs budaya yang ada di wilayah Kanigoro ini gitu. Kanigoro itu merupakan salah satu perdukuhan yang terdiri dari 4 perdukuhan Beluko, yang dulu itu namanya Kelurahan Beluko. Itu ada perdukuhan Pudak, Pakel, Kanigoro, Walangan, Dongsari, Pacungan. Nah itu Kanigoro wilayahnya 44 hektar, lahan produktifnya itu ada 20 hektar, terus yang lainnya itu gunung-gunung, terus lahan sisanya itu pemukiman. Kanigoro sendiri terdiri dari 97 kakak, 375 jiwa, dan mayoritas Kanigoro petani. Walaupun juga ada yang usaha UMKM-nya, ada UMKM olahan pangan, ada mebler, dan terus Kanigoro sendiri berdirinya Kanigoro itu ya sejak pertama ada Kelurahan Beluko itu sudah ada perdukuhan Kanigoro. Wilayahnya yang saya sebutkan tadi, terus RT itu ada 4 RT, RT 1, 2, 3, 4, dan RW-nya RW 16. Dan saya sendiri kebetulan yang memangku wilayah sini, Pak RT 2 ini yang kebetulan cuma ladangnya deket ini, jadi kalian merawat ini gitu. Kalau jarak wilayahnya Kanigoro itu dari sini ke Kelurahan Tepus itu ya, ke balai desanya itu, balai kelurahannya ya sekitar 1 kilometer. Terus potensi lain kita ini cuman ini Mas, UMKM yang kemarin juga dicoba itu untuk, karena sini itu banyak lahan yang tidak cocok kalau ditanami tanaman pangan. Itu kemarin ada juga kita mencoba tanaman apa itu Pak Subijo itu, porang juga udah pernah, tapi baru saja mau dikembangkan, ternyata pasarannya mentok gitu. Terus potensi lain, kalau untuk potensi wisata ya sementara cuman ini. Terus kalau potensi tentang pendidikan Kanigoro enggak, kebetulan dari PAUD sampai SD itu tempatnya itu di Perdukuhan Walangan. Jadi Kanigoro cuma ke situ. Sekolahan SD juga cuma 1 itu. Oh ya Mas ya, pokoknya ya itulah Kanigoro Mas. Jadi ya karena mungkin keterbelakangan terus SDM-nya terlalu ini ya. Selama KKN di sini saya minta mohon maaf seandainya kurang memuaskan dalam menjalankan proker-proker Masnya dan Mbaknya. Yang jelas semangat terus untuk melanjutkan kuliahnya dan raih cita-cita setinggi mungkin. Gitu aja. Sudah, makasih Mas ya. Ya Mas. Yuk pulang. Kak.